Hari bersejarah ini bermula dari peristiwa pertempuran Surabaya pada 1945 setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ketegangan antara rakyat Indonesia dan tentara asing masih memuncak. Salah satu momen krusial terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Pada 10 November 1945 terjadilah pertempuran Surabaya yang sangat dahsyat selama kurang lebih 3 minggu. Banyak pejuang gugur dan warga sipil menjadi korban dalam pertempuran tersebut. Semangat juang rakyat Surabaya yang membara tanpa kenal menyerah membuat Inggris terjepit di tengah konflik sengit. Akhirnya, kota Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan. Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Keputusan tersebut berisi tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur. Salah satu isi Kepres tersebut adalah menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan Nasional. Hari Pahlawan menjadi momen untuk mengenang peristiwa 10 November. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Aminatul Makia pada pemberitaan kali ini. Peringatan Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November bukan tanpa alasan. Peringatan Hari Pahlawan tersebut bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan ketika pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945 silam. Selain itu, peringatan Hari Pahlawan ini bertujuan untuk menghormati semangat juang yang dilakukan oleh para pahlawan dalam mengusir penjajah di masa lalu. Nah, pemirsa, lalu apa kata mereka tentang Hari Pahlawan? Menurut saya penting banget mengenang jasa pahlawan, karena kan kalau kita mengenang jasa pahlawan, kita bisa nerapin di kehidupan kita sehari-hari. Kita juga bisa nerapin kayak rasa semangatnya si pahlawan itu kan. Jadi bisa menjadi motivasi buat kedepannya juga. Kalau menurut saya pribadi ya penting ya, biar kita mengetahui peristiwa-peristiwa di zaman dulu, terus tahu dia ini memberi pengaruh apa di perjuangannya gitu. Penting karena dengan adanya pahlawan kita bisa merdeka sampai sekarang ini, menikmati jasa-jasanya mereka. Kalau saya pribadi sih lebih kayak ke nyari tahu dia asalnya dari mana, terus berjuang di bidang apa, jadi buat referensi juga. Kalau yang saya lakuin sih sejauh ini paling kalau dulu kan sebelum kuliah kan sering banget ikut upacara. Nah itu kan bisa mengenang jasa pahlawan juga. Terus saya juga biasanya nonton ini sih, film perjuangan Indonesia. Kan banyak tuh perang-perangnya, pahlawannya banyak. Nah saya bisa ngelihat pahlawannya secara langsung gitu. Yang pertama, aku nggak ikut tawuran, tidak melakukan hal-hal negatif, dan mengikuti upacara bendera, merayakan 17 Agustus. Favorit aku sih Ki Hajar Dewantara, karena dia salah satu pahlawan pendidikan. Kalau pahlawan favorit itu ada salah satu pahlawan revolusi. Beliau ini korban dari G30 SPKI, korban termuda karena yang lainnya kan pangkatnya udah lumayan tinggi. Namanya tuh Letu Pierre Andries Tendean. Kenapa suka sama pahlawan itu? Karena di usianya yang masih muda dia bisa berkomitmen sama apa yang dia mau gitu. Jadi pas dia udah dapat pekerjaannya itu dia emang sungguh-sungguh. Jadi sampai akhir hayatnya pun dia mempertanggungjawabkan apa yang lagi dia kerjakan buat ngejaga keluarga Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Pahlawan favorit saya itu Jenderal Sudirman. Alasannya karena kan Jenderal Sudirman itu kan sangat cerdas dalam mengatur strategi peperangan. Jadi tanpa harus nyerang secara langsung, Jenderal Sudirman tuh bisa pintar gitu ngatur strateginya. Nah itu bisa saya terapin. Kayak contohnya kan saya suka futsal, bisa saya terapin juga strateginya, kepintarannya gimana. Masyarakat Indonesia perlu memiliki semangat kepahlawanan untuk membangun negara sesuai dengan potensi dan profesi masing-masing. Peringatan Hari Pahlawan diharapkan dapat memperkuat persatuan bangsa serta meningkatkan rasa kecintaan dan kebanggaan sebagai bangsa dan negara Indonesia.
Baik pemirsa, itu dia tanggapan dari beberapa mahasiswa terkait pentingnya memperingati Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November. Demikian bersama saya Amir Otomakia dan tim Info Kampus melaporkan.